Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam وأرشدنا إلى سبيل الرشد والمقام وألهمنا أن نتبع إلى صراط خير الأنام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله بدر التمام ومسط الختام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله البرارة الكرام وصحابته الأئمة الأعلم وترك في القيام أما بعد. Segala puji bagi Allah yang mana oleh Allah yang telah mempersehatkan badan kita, mempersehatkan fikiran kita sehingga kita dapat hadir pada malam yang sangat berbahagia ini. Ta'zim, salawat bermahkotakan salam kita sanjung sajikan kepada seorang bintang reformis sedunia. Beliau adalah seorang tokoh yang tak pernah menokoh, yang patut kita contoh. Beliau adalah seorang pemuda padang pasir, penghuni padang Sahara. Dulunya diusir, akan tetapi namanya hari ini diidamkan di mana-mana. Beliau adalah a'rabal batil wa ayyadal haq tama syarratail a'rabal batilmi. Beliau adalah yang dulunya senantiasa berpelang melawan kebatilan wa ayyadal haq, dan menguatkan akan segala kebenaran, tama syarradail, dan membasmikan akan segala kejahatan. Siapakah beliau? Beliau adalah di dalam donyanya, wahai para santriwan, dengan manusia paling mulia. Di dalam donyanya, wahai para santriwati sekalian, dengan manusia paling suci. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, hormat ta'zim kepada yang mulia ayahanda rohani bersama, yaitu Abia ma'a keluarga yang mulia. Semoga Abia senantiasa dilimpahkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hormat ta'zim tak lupa pula kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan kepada seluruh para hadirin yang seiman, sekeyakinan dan seagama. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Profesor Amin Rais adalah tokoh reformasi Indonesia, mengatakan bahwa umat Islam saat ini, terutama di Indonesia, ialah umat yang terbodoh, umat yang terbelakang, umat yang tertinggal jika dibandingkan dengan umat lain di dunia ini. Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya Maskiratul Kafri wa Kaifa A'la Jahlil Islam mengatakan bahwa umat Islam saat ini sedang menghadapi persoalan yang besar, lagi mendasar, yakni berada kondisi kemiskinan, keterbelakangan dan ketinggalan. Namun pendapat tersebut, hadirin, bukan hanya sekatah mengumbar kata tanpa fakta. Kita lihat secara de jure dan de facto, kita jauh tertinggal oleh Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal oleh Cina yang Konfusius Stois, bahkan kita jauh terbelakang oleh Jepang yang Buddhis Taoist. Dampaknya, hadirin, kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis dan berwatak iblis. Fikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, mentalnya molor, dan kerjaannya hanya menyoron, goyang gebor dan ngoyang gecor. Betul enggak para hadirin?
Demikian para hadirin, dengan potretnya, terendahnya sumber daya manusia saat ini berefek langsung pada kondisi Islam saat ini. Maka hadirin, apa yang telah saya sampaikan tadi, maka tergugahlah hati saya untuk menyuguhkan sotret Al-Quran yang saya kemas secara rapi, saya bahas secara mendalam serta setajam silet dengan tema sarahan saya, memperkuatkan sumber daya manusia yang unggul menuju Islam maju. Dengan merujukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan kepada majalis-majalis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu. Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Demikian hadirin, ayat tadi merupakan landasan teologi yang dapat membuat agama Islam menjadi naik. Yang ingin mencintainya, membuat agama Islam yang tak terhingga sesaat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian hadirin, untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita harus menciptakan yang namanya pendidikan. Pendidikan yang memperlihatkan potensi iman dan ilmu. Sebaliknya hadirin, jika ilmu tidak diisi dengan keimanan, maka hanya melahirkan pemuda-pemuda jahiliyah, akidahnya lemah dan kerjaannya bikin merusak bangsa dan agama. Dan seterusnya hadirin, apabila akidahnya sudah lemah melalui keimanan, maka ilmu pengetahuan akan disalahgunakan, yang seharusnya menjerumuskan kepada kebaikan dan seharusnya menjerumuskan kepada tingkat kebiadaban, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat sekarang ini, pemuda zaman sekarang ini terlebih baik lagi di zaman milenial ini. Tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang ada segala punya, yang istilahnya HP yang kameranya boba. Akan tetapi hadirin, batinnya tersiksa, jiwanya gundah dan gegana, karena mereka jatuh ke dalam lubang narkoba, terhasut ke dalam limbah perjudian, dan tersanjung dengan rayuan-rayuan wanita yang menggoda. Apalagi di zaman kekinian ini hadirin, banyak yang beredar yang namanya pacaran Islami. Hai pemuda, pacaran Islami menurut mereka yang ada di luar sana ialah memacari seorang pria yang berpeci dan memacari seorang wanita yang speknya yali-yali. Akan tetapi hadirin, menurut mereka, pacaran sebelum ciuman mereka mengucapkan Bismillah. Setelah berpelukan mereka mengucapkan Alhamdulillah. Dan setelah terjadinya perzinaan, baru mereka mengucapkan Astaghfirullah, Na'udzubillah. Hai para hadirin, itulah manusia yang diidentik dengan pemuda-pemuda goblok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan fata morgana yang indah dipandang oleh mata. Lelaki-lelaki yang gagah perkasa, wanita yang cantik jelita. Rambutnya bergelombang bagaikan ukiran keris, bibir manis, alis yang tipis bagaikan semut berbaris. Tapi sayang kali seribu sayang, dapat membuat dompet para lelaki menjadi tipis. Oleh karena itu, wahai para pemuda, mari sama-sama kita jauhi yang namanya gadis, karena gadis adalah racun yang manis. Betul wahai pemuda? Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Di luar sana hadirin, rasisme dan diskriminisme merupakan paham paradok yang sangat kemajumukan. James Meru mendokrinkan American is on America, mengatakan bahwa bangsa Amerika paling mulia dari bangsa lainnya. Benito Mussolini
dengan ajaran fasisme Italia mengatakan bahawa bangsa Italia paling mulia dari bangsa lainnya. Hirohito dengan ajaran fasisme Jepang mengatakan bahawa bangsa Jepanglah yang paling pantas memimpin dunia. Alhasil hadirin, dengan paham tersebut dapat merendahkan sumber daya manusia. Dengan paham tersebut mereka semena-mena melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu dengan semenang-menangnya. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Tapi sayang beribu sayang hadirin, peradaban terruntuh karena umat manusia sekarang justru berbalik arah apa yang diharapkan. Perbedaan mazhab dan keberagaman pendapat menjadi peropotan Islam dari daratan, saling menghujat, saling menghina, bahkan sampai membunuh sesama umat beragama. Islamophobia di tanah Eropa merajalela. Terorisme meratakan Islamlah darahnya, dan penjualan yang harus kita lakukan sesaat ini hadirin, yang dapat membuat mata kita terbuka, anggapan yang tak terhingga, dan menjadikan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Alhasil hadirin, insana yusikum minat taubah wa illa yajri lam yatim. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Bangsa Palestina hadirin, sebagai korban terorisme Israel yang dicanangkan oleh Deder Hedel bahwa Yahudi merupakan bangsa termulia pilihan Yahweh yang ingin menduduki bumi Kanaan atau Palestina dan ingin menguasai negeri Palestina. Dan di Indonesia hadirin, kita diingatkan dengan kerusuhan Mei tahun 1998 yang tata cara tersebut menunjuki orang-orang Tionghoa dan masyarakat umum. Banyak yang mentolik, banyak yang mengkritik. Arti itu adalah keajaiban yang terjadinya sebuah keabadian. Akan tetapi hadirin, kita lihat sekarang ini angka kejahatan banyak terjadi oleh orang-orang yang berpendidikan, berilmu dan berwawasan. Kita perhatikan orang-orang miskin kalau mencuri hanya untuk makan sehari-hari. Orang-orang bodoh kalaupun mencuri hanya untuk mencari sesuap nasi. Akan tetapi hadirin, apabila maling-maling berpendidikan sudah mulai beraksi dengan bersenjatakan pena dan memanipulasi data, dengan sekejap mata mereka bisa merogoh uang negara dengan nilai miliaran bahkan triliunan rupiah. Layaknya mereka hadirin seperti seekor tikus yang diam-diam berpindah dan menghabisi persediaan makanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak apa yang harus saya sampaikan. Akan tetapi hadirin, apa hendak dikata, waktu telah memisahkan kita. Dapat kita simpulkan yang bahwa untuk membangunkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita harus menciptakan pendidikan yang bermoral dan kreativitas. Akan tetapi hadirin, apabila itu semua tidak kita kerjakan, maka jangan berharap para hadirin Islam akan maju ke depan ini. Dan untuk memajukan Islam, untuk membawa Islam ke jalan sebaik-sebaiknya dan menjadikan negeri thayyibatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, kurang dan lebih, saya mohon maaf. Seperti dikata dalam sebuah pantun, kuat rumah karena sendi, rusak sendi rumah binasa. Kuat bangsa karena budi, rusak budi bangsa binasa. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.